Assalamualaikum kakak-kakak semuanya. Baru 5 ya yang baru 4 nih. Waalaikumsalam. Semangat. Waalaikumsalam. 3 hari berturut-turut nih kita nih. Waalaikumsalam. Siapa kabarnya Kak? Baik aja Kak Ai. Siapa kabar Ken juga Kak? Aman, baik. Sehat kita ya Allah. Amin. Agak keluar sedikit nah. Oh agak flu. Mudahan cepat sembuh Mas Les. Kak Sules. Kak, Pun, apakah hari ini ada pengerjaan yang menggunakan laptop Kak atau seperti apa Kak? Ada presentasi kah? iya betul. Hari ini kita kerja kelompok. Oh, oke. Ya. Jadi ulun memindahkan ini ke PC Banerai. Oke, silahkan Kak Intan. Oh, ulun izin Kak lah sambil di jalan Kak Ai. Oke, silahkan Kak Puput. Hati-hati di jalan. Hendak konsul. Oke. Hendak ke rumah dosen. Oke. Kalau bisa tetap join aja ya Kak. Pada Papa Pian Enggak. tetap. Ini Kak, tetap join dulu Kak. Hingga ke rumah Amra Bapak juga Kak. Sherlock. Hati-hati Kak Puput. Ini. Oke. Sungai Andek ya Pak, hujan kah Pak Batur? Hujan, belum di anu nih di kantor. Oh ya. Ini hujan mulai tadi nah, belum anu tadi. Di kantor. Dengan kada mati lampu aja nah. Ya aneh nah ini. Nah, mati lampu angkat awal lagi Anda. Mohon izin kita tunggu 2 menit lagi Kak lah, teman-teman yang lain. Nggih. Terima kasih.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya, Kak. Ini udah lewat 6 menit dari jam 2. Izin. Suara ulun terdengar jelas? Jelas Kak, jelas. Oke, terima kasih. Jelas banget, Kak. Jelas. Jelas Kak. Iya, jelas, Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yun, wabarakatuh. izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. share dulu ya. Izin. Oke, silakan kakak-kakak yang lagi di jalan, mudah-mudahan selamatan. Tapi tetap join ya supaya kehadiran pian nanti bisa tetap terekam gitu. Oke. Iya, mohon izin ulun mulai Kak ya. Iya, kita belum berdoa. Astagfirullah. Silakan kakak salah satu yang membantu kita berdoa dulu. Ulun, Kak. Oh iya, mantap. Silakan kamu Bu. Kalah nih. Jalan Sebelum hati-hati. memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar ilmunya bermanfaat dan berguna. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Kak Puput, meskipun di jalan ya, tetap semangat. Ya, sudah kelihatan ya PPT-nya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kembali ulun mengingatkan kesepakatan kelas kita. Yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon. Mudah-mudahan kita bisa hadir seutuhnya, kita menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand ketika ingin bertanya. Mudah-mudahan hari ini tidak ada gangguan ya, mati lampu atau yang lainnya. Kita bertemu di tatap maya ketiga di modul 2.1, itu mengenai keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, pembelajaran 1 dan 2 yaitu mengenai konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Kemudian pertemuan kedua kemarin yang 3JP kita belajar tentang penyajian tugas gerak. Nah, hari ini pertemuan ketiga Kak ya, di modul 2.1 insya Allah kita 2JP saja. Hari ini tujuannya adalah, dari sesi hari ini adalah nanti kakak-kakak semua kita berataan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil diskusi dengan kelompok. Nah, referensi ini nanti akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Oke, mohon izin ulun lanjutkan. Nah, kita nanti ada 3 sesi untuk hari ini. Yang pertama, kakak-kakak nanti akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Kemudian yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Dan yang terakhir nanti kita akan ada refleksi. Oke. Nanti akan dibagi 3 lagi ya Kak, seperti kemarin. 3 kelompok. Nanti kita akan, kakak-kakak akan diskusi, kemudian nanti akan presentasi. Oke. Oke. Nah, kita review singkat dulu materi P1 kemarin, kemudian dan P2. Oke, ada yang masih ingat P1 kemarin kita belajar tentang apa yuk? Ada yang masih ingat? P1 kemarin kita belajar tentang 9 aspek dan 4 kriteria ya. Nah, jadi tentang keterampilan mengajar yang efektif, ada 9 aspek dan 4 kriteria. Apakah masih ingat gerakannya? Sudah lupa? Ada yang masih ingat?
Sedikit ingat. Sedikit. Sedikit ingat. Apa yang paling ingat gerakannya? Kak Puput? Ini Kak, yang 9 aspek itu. Oh ya, 9 aspek. Kak Fatur, yang mana Kak Fatur yang paling ingat? Tujuan Oh gitu. pembelajaran. Apa itu? Apa itu Kak Fatur? Keselamatan. Ya, Kak Ahmad Ridwan, apa tadi tujuan pembelajaran? Bagaimana nih, Kak? Gerakannya kalau tujuan pembelajaran? Iya, Kakak lagi di jalan ya ini ya, hati-hati Kak ya. Keselamatan sampai perjalanan. Ya, bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Kak Fahrin, apa yang diingat Kak Fahrin? Apa itu? Feedback, Kak. Feedback. Oh, feedback. Umpan balik ya. Oke. Kak Sules, gerakan yang mana yang paling diingat nih? Ya. Nah, itu apa, Kak? Mic-nya, Kak, belum dibuka? Oh, ini belum kebuka juga tadi, Kak. Iya. Kesehatan tadi, Kak. Evaluasi Kak. Iya, evaluasi dan Iya. penilaian dulu ya. Penilaian dulu dan evaluasi. Ya. Kak Heri, bagaimana Kak Heri? Apa yang paling ingat nih? Dari 9 aspek dan 4 kriteria kemarin. Gerakan atau yang mana yang paling ingat? Komunikasi yang efektif, Kak. Iya, bagaimana tuh gerakannya komunikasi yang efektif? Menurut saya itu gerakannya. Iyalah. Ini kayak itu dulu, kayak itu. Betul. Gini dulu ya. Iya. Komunikasi yang efektif. Oke. Mohon izin Kak sebentar ya, ada ini sebentar. Ada. Mas Sules, Fatur. malam nih. Apanya? Lekah. Dia Permata. Hai, sok kayak Malam ini Pak. Blogo aja, blogo Pak Fatur. Blogo. Kemana nih? Kedua nih mana nih? ayo. Kandangan nah. Healing harus nah. Pandangan apa nih? Senam kah? Blogo aja malam nih. Kami abang ya. Awas ada logo nah. Bawa juga nah. Banjar Selatan semalam pertandingan nah. Iya kan? Iya. Di mana lapangannya? Di Santa Maria kan malam tuh? Oh iya. Ya. Iya lah, aduan. Ada nggak lapangannya sih kira? Aduan nih wasitnya nih lo. Nyatainya wasitnya. Mohon maaf Kak ya, tadi ada hal urgent. Oke, kita lanjutkan. Ya siap Kak. Bagaimana dengan Kak, siapa nih lagi yang belum nih? Kak Maulinda. Yang inget tuh Kak cuma tujuan pembelajaran. Iya, gimana gerakannya Kak? Ini Tujuan. Iya, betul. Kak Intan, bagaimana Kak Intan? Apa yang paling diingat dari pembelajaran PS1 kita kemarin? Ready? Kalau V? Munjun. Munjun. Kak, siapa lagi nih? Kak Putra, bagaimana Kak Putra? Gabung nggak ada Lopi dah. Sudah ada gabung nih, sudah ada join. Belum bisa bicara. Oke, ya kita kemarin udah belajar ya 9 aspek dan 4 kriteria. Mudah-mudahan nanti kalau bisa kita ulang, bisa lebih ingat lagi gitu. Kemudian di P2, ya tujuan pembelajaran. Terima kasih Kak Intan. P2 kemarin kita juga sudah belajar tentang penyajian tugas gerak dan mengidentifikasi penyajian tugas gerak. Nah, kita bagaimana cara mendapatkan perhatian murid, kemudian kita mengembangkan konten dan mengkomunikasikan syarat ya atau clue dalam pembelajaran. Nah, ini kegiatan kita ya Kak, kita akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, untuk berburu referensi ini, silahkan nanti kakak boleh mencari, boleh di Google, boleh di YouTube, bebas aja ya, atau misalnya mau menganalisis, RP atau modul ajar, boleh gitu ya.
Nah, ini nanti tugasnya, Kak. Nah, Kakak akan dibagi 3 kelompok, kemudian nanti setiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang ditetapkan arah atau pending, mohon maaf. Di mute dulu, Mbak. Ya, terima kasih, Kak. Nah, ini ya. Nanti Kakak akan berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Nah, nanti Pian menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Nah, durasinya nanti kita adalah 40 menit. Jika sudah nanti kita kembali lagi ke main room, baru nanti kita presentasi. Seperti itu, Kak. Ada pertanyaan dulu nggak mengenai instruksi berburu referensinya ini? Nah, kemarin tugas geraknya kita udah belajar yang 3 itu ya, Kak. Jadi nanti kemarin kan ada tuh pertanyaan dari Kak Intan mengenai ada nggak lagi instruksi lain gitu selain yang ada di LMS. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi kakak-kakak mencari misalnya contoh instruksi yang lain. Seperti itu, Kak. Oke, nah nanti kita akan berbagi referensi ya. Ini nanti akan presentasi. Oke, mohon izin ya Ulun bagikan. Tapi sebelumnya nanti silahkan kakak klik dulu. Ini share dulu ya. Ini link Google Doc-nya ya. Silahkan nanti diklik. Untuk 3 kelompok. Ulun bukakan di main room, di breakout room dulu ya. 3. Mohon izin nanti ada yang di main room. 1 kelompok. Jadi ulun bikin 2 di sini. 40 menit tadi ya. Ini ulun atur 40. Ini ulun udah bagi 3 kelompok. Nanti ada yang dapat 1 kelompok, ada yang dapat 4 orang saja ya. Mohon izin. Kira-kira kakak-kakak yang tidak bisa menggunakan laptop hari ini siapa ya? Supaya kada terkumpul gitu, nanti tidak bisa mengerjakan di kelompoknya. Ulun Kak, Puput. Ulun pakai HP, Kak. Ulun Kak. Ulun pakai HP Kak. Ulun pakai HP. Harus ada laptop Pak. Ulun Kak. Ulun pakai HP juga, Kak. Oke, mau dibantu ya. Pasti kada pakai laptop. Ulun Kak pakai HP aja Kak. Oke. Pakai HP ya. Mohon dibantu ya kakak-kakak yang lain yang menggunakan laptop gitu. Sebentar. Kak Maulinda ada 2 akun ya, Kak? Tinggi Kak, satunya yang laptop Kak, tapi laptopnya nih kada bisa pakai kamera, jadi Pak yang pakai kamera kayak Inggi. Berarti aman aja ya ulun pindah keduanya, berarti lah di mentomnya di Gitu Kak. Inggi Kak. Nah, ada nih. Ya, bismillah ya. 40 menit. Silakan kakak-kakak join ke ke breakout room-nya. Jangan lupa mengklik Google Doc-nya tadi ya.
langsung dikerjakan di sana saja. Nah, ulun share ke grup aja. Kak Sarip, silakan Kak Sarip boleh join ke kelompoknya. Oh ya, ulun stop share dulu ya. Yang di ruangan ini kelompok berapa nih Kak? Ini kelompok 1 Kak. Di main room kelompok 1. Ulun salinkan ini dulu ya. Nah, instruksinya juga ulun kirimkan di grup, jadi kakak-kakak boleh membuka juga di situ ya. Kak, link yang pian kirim di chat itu link apa Kak? Ya, ini link tugasnya Kak. Jadi Oh, kakak tugasnya. nanti berbagi ini ya. Berbagi. Nah nih, kelompok 1 yang di main room sini, kakak kena kelompok 1. Jadi kakak silahkan mengerjakan yang bagian kelompok 1 saja. Yang paling atas tuh juga. Nah, langsung diisi yang bagian 1. Kelompok 2 juga. Cek Kak Batur, kayak apa Kak Batur? Kak Puput, Kak Lopi sama Kak Rahmat Effendi. Ini pian ini habis berataan kah? Ulun lagi membuka PC sekolahan. Oh, Kak. Kak aja berarti. Kak, kita tuh yang nomor 1 itu soalnya itu kan ada juga 1, 2, 3 itu 1, 2, 3-nya itu Kak. Berarti Kak tugas kita Kak. Nggih. 1, 2, 3. Nggih. Yang satu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang kedua menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang ketiga isyarat atau clue pembelajaran. Karena kalau diedit kayak, yuk, rasanya kalau diedit nah. Minta akses mengedit terus ini tuh. Langsung edit lah. Karena kalau diedit juga ya kayaknya. Ngetiknya karena kawal ulun nah. Pakai apa pian Pak? Ulun pakai laptop nih. Minta akses mengedit ya di atas. Oh, di atas. Masih jarang mau nah. Minta akses oh my 8 lewat.
Oke. Apa kita kelompok satu kakak? Nggih. Ada kan kalau edit nah, lu kan kalau edit nah. Penggepin kirimi, ulun mengirim anunya manyalinnya. Kirimi apanya dulu? Nih ada yang edit nah siapa kan lah. Ulun medit nah pembukaan sudah mengatik nah. Oke ya. Oh Ya. iya iya. Sip. Apa yang kita cari nih? Nah. Iwak. Referensi. Papuyo cari. Punya lonjong-lonjong. Kontrol di mana gini lah? Ya, nah, cangang ke muka rumah ada di lewat. Diga puput kok. Pak Puput. Soalnya mana Pak Batur? Hah? Bapak Pastur, itu ada jawaban ulun kirim di WA. Oke. Mantap, mantap. Kalau kurang lengkap, minta tolong lah atau ada salah Pak lah, mohon maaf. Dang, cari yang tentang olahraga lah. Ini tentang apa? Ini ada apa lu? Kita buat dulu ya. Ini ada. Pian tuh di jalan aman aja lah kak. Ulun digonceng. Apa kok? Oh, iya. Ini nak kawan ulun. Gak tahu boncengan tadi nah. Insyaallah nak aman. Singgah ke warung kopi dulu situ. Iya. Ngopi dulu. Iya. Menetapkan tanda. Tadi. Indomaret sini berarti lah. Wai kalau bukannya lah. Ibu mana? Oh iyalah, udah ada chatting ya. Anu aja bilang ada kawan esoknya anak menjemput anaknya. Malam sunat pindahnya anaknya tuh. Ada dari bayi. Hai. Umpatan ketawa aku nah. Bersunat ya.
Yang anu, komandan ini kerja tuh. Langsung esok aja, jam 2 aja. Kata kau esok. Hari selanjutnya lah. Kadang lah. Mungkin kata kau inai lah. Pak Patur, ini yang ulun kirim PJO kan, nah tadi tuh lain PJO Pak. Oh ya kah, kita tambahin aja kan Bapak. Enggak. Ntar lah ulun lah. Ada Bapak. Aja dulu. Itu sini yang di atas aja kan, Lo? Inggih, tapi yang 1, 2, 3 itu Pak Ay. Iya, yang ada ABC-nya kan itu yang kita isi kan? Inggih. Itu Jadi aja. ada yang kayak dua perencanaan pembelajaran bukan kita Lo misinya. Inggih. Oke. Kita sampai nomor 3 yang isyaratnya bersama aja Pak anunya nih. Sampai 3 puting tuh kah? Ini 3 soal kita yang warna biru-biru tuh soalnya. Oh, 3 soal itu kita isi. Nggih. Inggih. Oh ya kata Bapak. Isi yang pertama dulu. Kita tuh sampai yang clue pembelajaran. Ya. Berapa? Oke. Asing. Jangan bawa bedus. Jangan bawa bedus, boy. Bawa pasir batis bersandal model-model di Bali. Duduk dulu ke sini. Langsung. Sini duduk dulu. Hah? Bagaimana tadi? Aktivitas yang digunakan. Tambahin lagi.
Ulun mencoba menggaweakan yang nomor 3 kalah. Ini 3 sudah ada Jokai. Ada siapa menjawab? Nomor 3 yang paling bawah. Yang isyarat Isyarat membuktikan pembelajaran jalan. dan gerak sedang deh. Sudah berataan. Oh Tinggal sudah. presentasi ini. Tinggal pian aja lagi nama pandir aja kena Oke. Tugasan ya. Duanya mana ya? Aspek tugasan. Sudah loh.
Yang konten tuh. Ada nih mana? Itu kontennya ini. Konten. Belum kita bikin kegiatan gitu. Yang mudah dipahami. Sampai lagi gitu. Kalau kiri kanan, kok jangan disebutnya di atas sih.
Gitu Kak Ben. Gimana Kak? Udah selesai?
Kak Eri, Kak Eri, Kak Eri, Kak Eri. Oke, oke. Tolong dicek, diperiksa kembali. Dicek, dicek aja kalau. Hah? Dicek aja kalau. Oke, cek aja Pak. Selesai deh. Rasanya selesai. Sama lagi yang buka lampion ini lah yuk. Sama. Sama aja kalau lah. Ini di bawah tuh ada jawaban buahannya tuh, ngisi. Oh iya. Oke. Karena menjawabnya ke Patur kalau yang ini. Hah? Yang menjawabnya karena siapa bila ada yang bertakun? Yang jawabnya karena Puput. Oh, nggak Puput. Boleh lah, boleh lah. Biar kena menambahi. Ai, itu menambali. Menambali itu duit. Talangannya udah pian banyak, talangannya talangan bos. Ya, Kena gimana jawab. Pak? Aman? Kena menambahi kekurangannya. Iya, Selesai, ya, mantap. selesainya? Alhamdulillah. Oke, kita masuk ke presentasi ya, G. Bentar, ini ada yang belum join. Kak Intan, Kak Amin, Kak Putra yang belum join. Ya. Ya, Kak Putra udah join. Kak Intan ya. Amin dan Kak Intan lagi ya yang belum join. Sebentar. Amin. Masih ada di bathroom. Oke, boleh sambil kita mulai aja ya. Silakan kelompok yang bersedia maju pertama. Ayo Kak Melinda, siapa dah kita kelompok 2? Hadang kak, ulun terlempar kak. Jaringan ulun, hadang dulu lah. Jaringannya turun naik nih. Kayak apa Kak Patur siapkah kita? Oke, siap aja. Nah, tuh. Oke. Tuh, Siapa duluan. nih yang mau duluan? Kelompok 1 ya berarti? Tinggi Kak, kelompok 1. Ya, gak apa-apa ya Kak Sules sambil menyiapkan Ya. temannya yang lain. Ya, silakan ya. Iya, mohon izin. Silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, semangat pagi. Kami dari kelompok 1, penyajian tugas gerak. Nama
Anggotanya yaitu Kak Heri, Kak Patur, Kak Lopi, Kak Rahmat, dan Kak Puput. Yang mana di kali ini yang akan membacakan adalah Kak Heri ya. Mohon maaf Kak, boleh di zoom in biar lebih besar. Kontrol. Betul apa Kak? Dianalin. Kalau Pak, iya. Nih yang 100% di sebelah kiri itu ada di atas. Ini juga lagi. Yang ini lah. Lain, sebelah kiri lagi. Di samping normal text. Ini ya? Ini Kak, sebelah kiri. Ke kiri. Oh, ini. Baik. Halo ya? Iya. Gimana Kak? Besar banget. Juga nolak nggak? Oke. Nah ya, terima kasih Kak Patur. Silakan dilanjutkan. Gimana? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun menyambung dari Kak Patur tadi presentasi kelompok 1 kami tentang berbagai referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Yang nomor 1 ke bawah Kak, iya mantap. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur, yaitu pertama gunakan tanda visual yang jelas dan konsisten. Misalnya bel, tepuk tangan, dan lampu. Kemudian yang kedua, buat prosedur yang sederhana dan mudah diingat. Ketiga, buat aturan yang jelas dan sederhana yang mudah dipahami siswa. Yang keempat, gunakan isyarat nonverbal, misalnya peluit atau bendera, untuk memulai dan mengakhiri aktivitas. Bagian B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Pastikan ruang kelas tenang dan minim gangguan. Atur pencahayaan dan ventilasi yang baik. Pastikan area pembelajaran aman dan bersih. Siapkan peralatan yang sesuai dengan jumlah siswa. Sesuaikan intensitas kegiatan dengan kondisi cuaca. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Seperti berdiri di tempat yang mudah dilihat semua siswa. Gunakan suara yang jelas dan variatif. Libatkan siswa secara aktif dengan mengajukan pertanyaan. Kemudian berdiri di tempat yang semua siswa dapat melihat dan mendengar dengan jelas. Gunakan suara yang jelas dan intonasi yang bervariasi. Kemudian mendemonstrasikan gerakan dengan jelas dan lambat. Yang D, penggunaan waktu yang efisien, seperti rencanakan kegiatan dengan detail. Hindari kegiatan yang terlalu panjang dan membosankan. Rencanakan kegiatan dengan matang dan buat jadwal yang terperinci. Minimalkan waktu tunggu dengan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Libatkan semua siswa secara aktif dalam setiap aktivitas. Kemudian yang nomor 2, yaitu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan yang diajarkan, bagi materi pembelajaran menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami, mulai dari yang mudah ke yang sulit. Ulangi materi yang sulit. Urutan pengajarannya, berikan tugas yang jelas dan spesifik. Sesuaikan tugas dengan kemampuan masing-masing siswa. Berikan umpan balik yang konstruktif. Keterampilan yang kedua, mulai dari keterampilan dasar lalu lanjut ke keterampilan yang lebih kompleks. Pertimbangkan usia dan kemampuan fisik siswa. Urutan gerakannya, demonstrasikan atau tunjukkan gerakan secara jelas dan lambat. Penjelasan. Jelaskan langkah-langkah gerakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Latihan. Berikan kesempatan siswa untuk berlatih secara individu atau berkelompok.
Kemudian terakhir umpan balik, berikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif. Yang nomor 3 yaitu isyarat atau clue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan contohnya melompat. Isyarat yang bisa digunakan seperti guru mengangkat kedua tangan ke atas sambil berkata siap, siap, kemudian lompat. Angkat kedua tangan ke atas, lalu turunkan dengan cepat. Kaki ditekuk, tangan di atas kepala, kaki sedikit terbuka. Keterampilan yang kedua yaitu melempar bola. Isyarat atau clue yang dalam pembelajaran yaitu guru mengangkat kedua tangan ke atas sambil berkata, siap, siap, lempar. Yang terakhir, ayunkan tangan ke depan seperti akan melempar bola. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya bagi rekan-rekan yang ada pertanyaan atau saran masukan dipersilahkan. Terima kasih banyak Kak Heri dan teman-teman di kelompok 1. Silakan dari kelompok 2 dan 3 kalau mau ada yang dipertanyakan atau ada menanggapi boleh silakan. Silakan Kak Sulis. Silakan Kak Sulis, boleh di open mic dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih apa yang dipaparkan oleh kelompok 1 tadi sangat jelas dan sudah mencakup, meskipun itu ada beberapa yang saya tangkap tidak mungkin atau tidak akan terlaksana. Ini cuma ingin bertanya aja, kalau menambahkan itu sudah bagus dan sudah bisa kita adopsi untuk pengajaran PJOK. Cuman kan di sini kan kita setiap dalam pelajaran PJOK itu kan tentang penggunaan waktu yang efisien itu kan sering tidak tepat waktunya atau tidak efisien, karena kita sering mengajarkan PJOK suatu materi pelajaran, waktunya sudah habis, sedangkan materinya masih ada. Nah, itu bagaimana menyikapi supaya waktunya itu sama materi pelajarannya itu pas gitu nah, atau efisien. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Sules. Silakan dari kakak-kakak kelompok 1 yang menanggapi dari pertanyaan Kak Sules tadi. Kak Batur kayak apa Kak Batur? Adakah Kak? Adakah Pian? Belum Kak? Pian dulu Gin. Jawabkan aku. Ayo. Boleh lo ketawa lo. Santai aja. Santai aja jawab. Tadi menanggapi dari Kak Sules tadilah masalah waktu yang efisien ya kalau Kak. Iya. Banyak materi waktunya kurang. Kalau dari pengalaman ulun lah, biasanya kalau materinya terlalu panjang guys, ulun bagi pertemuannya ya tuh nah. Bila kadakawa sekali pertemuan karena ulun ulah 2 kali biasanya kayak itu Pang ulun. Ya, siklus 1 dan siklus 2 ya. Nah, iya seperti itu guys. Itu Pang kalau dari pengalaman ulun Bang kayak itu Pang lah kayak itu nah, nggih. Mungkin Kak Batur bisa menambahkan? Ya, kalau ulun kalaunya kita efisien, pertama materi kita sampaikan, habis itu praktek. Nah, praktek misalnya tadi kita melompat, kalau melompat kan kita bisa dengan aba-aba tadi. Nah, masalahnya kalau kita menggunakan alat, nah anak-anak itu seharusnya kan memegang satu bola satu anak. Nah, itu lebih efisien lagi. Nah, ya kalau Kak Sules? Iya, sip. Dari sarana prasarananya iyalah. Nah, jadi ke sarana pulang guys. Kalau yang kada lengkap kan kita bisa memodifikasi dengan hal-hal yang apa gitu apa. Misalnya melempar bola tapi kita ada bisi bola, ya balon aja, balon dilempar guys.
Yang pertama tidak membahayakan anak-anak ya, kalau yang kedua memberi kesenangan bagi anak-anak. Itu Kak. Sip. Oke, terima kasih Kak Sulis. Oke, terima kasih banyak jawabannya dari kelompok 1. Boleh di stop share dulu, Kak. Oke Kak. Ya, kita beri applause dulu ya untuk kelompok 1. Terima kasih banyak. Oke, silahkan dilanjutkan. Mau kelompok 2 apa 3 dulu nih? Kelompok 2, Kak. Oke, silahkan Kakak dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kakak fasilitator, yang terhormat kakak-kakak peserta diskusi pada hari ini. Kami dari kelompok 2 itu kena tugas tentang penyajian tugas gerak. Nah, sedangkan anggota kelompok 2 itu ada Kak Linda, Kak Istiqlal, Kak Sulis, Kak Fahrin, dan Kak Fahri. Untuk membacakan hasil diskusi kami hari ini, kami persilahkan kepada Kak Fahrin untuk membacakan hasil diskusi kelompok 2. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Sules. Oke, langsung saja membacakan presentasinya. Yang pertama itu ada mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, A. Menetapkan tanda atau prosedur. Lalu komunikasi verbal atau nonverbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh murid-murid. Selanjutnya, komunikasi verbal dengan menghitung 1-3 atau berikan atau berteriak mulai. Selanjutnya, komunikasi nonverbal dengan tepukan tangan, mengangkat tangan, atau dengan peluit juga menjadi ciri khas dalam pembelajaran pejok. Selanjutnya yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Dengan cara kita meminta peserta didik melakukan sesuatu dengan menggunakan objek tertentu, contohnya bola, tali, bendera, dan lain-lain. Selanjutnya, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki di lingkungan sekolah dengan baik. Lanjut ke bawah, Kak Linda. Terus yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Saat ingin memberikan instruksi kepada peserta didik, kita harus memberikan di tempat yang sempit atau berkumpul mendekat kepada kita sebagai guru. Selanjutnya, saat cuaca panas di lapangan, kita harus memposisikan peserta didik membelakangi matahari, serta bisa juga dengan memposisikan peserta didik di tempat yang melindungi dari pancaran sinar matahari. Selanjutnya, Kak Linda. Terus memanfaatkan sumber belajar yang menarik dan menyenangkan. Yang D, menggunakan waktu yang efisien. Menyampaikan instruksi pembelajaran dengan lugas dan mudah dimengerti oleh peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, menyajikan tugas gerak harus singkat. Lanjut yang kedua, kelewatan. Ya, menahapkan konten dan aspek organisasi penguasaan. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu yang pertama, passing dalam permainan bola voli. Untuk urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama itu ada instruksi, 2 demonstrasi langsung, terus passing secara individu, passing berpasangan, penilaian dan evaluasi, dan yang terakhir refleksi. Nah, selanjutnya nomor 2, lempar tangkap bola. Untuk urutan pembelajarannya, yang pertama itu instruksi, demonstrasi langsung, lempar tangkap bola berpasangan, penilaian dan evaluasi. Lanjut Kak, ke bawah. Dan yang terakhir ada refleksi. Nah, yang ketiga, isyarat atau
isyarat pembelajaran. Yang pertama ada keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, start jongkok atau lari jarak pendek 60 meter. Lalu isyaratnya yang bisa digunakan itu bisa persiapan, bersedia, siap, atau ya, atau bunyi peluit, atau pisau, atau bendera. Selanjutnya, yang kedua, gerak birama. Terus isyaratnya ada hitungan, tepukan, ketukan, lanjut ke bawah, Kak. Habis. Oh, habis. Nah, itu presentasi dari kelompok 2. Terima kasih, Kak Wardah. Oke, sama-sama. Terima kasih Kak Fahrin. Ya, kita beri applause dulu ya. Coba untuk kelompok 2. Silahkan kakak dari kelompok 1 dan 3 kalau ada yang mau memberi tanggapan. Sudah keren, Kak. Bagus, presentasinya jelas, lengkap. Oke, terima kasih banyak Kak Intan. Oke. Kelompok 3. Kak Ahmad Faturrahman. Oke, silahkan Kak. Ya Kak, terima kasih Kak Wardah. Ini yang mau nanya itu ketika kita menghitung 1 sampai 3 atau berteriak mulai itu dalam permainan apa ya? Atau berbaris ke anak-anak atau dalam kegiatan bermain, gerakan inti? Itu Kak. Oke. Terima kasih Kak Fatur. Silahkan kelompok 2 ya tadi. Menampilkan dulu nih tadi yang ada gerakan hitungan tadi 1 3 tadi 1 2 3. Di atas Kak. Lagi dikit lagi. Ya, komunikasi Ya, verbal. ini ini kan saya akan mencoba menjawab pertanyaan Kak Fatur. Ini hanya pemulaan Kak Fatur ya. Kan waktu kita mau membariskan anak-anak kan anak-anak masih berpencar atau berhamburan dari kita tuh. Nah kemudian kita harus beri aba-aba, ayo cepati baris. Kalau dihitung sampai 3, siapa yang cepat, siapa yang barisnya rapi, dia yang akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, itu. Atau berteriak, ayo mulai. Nah itu Kak. Mulai apa Kak? Ya mulai berbaris. mulai berkumpul. Ini waktu pertama kita mau mengadakan pembelajaran Kak, supaya ada perhatian anak-anak dari kita. Pak Salun tuh ketika kita kegiatan waktu pemanasan belum bisa tuh. Berhitung, anak-anak siap, 1, 2, 3. Hitungan dimulai. Nah, seperti itu biasanya. Jadi lain-lain itu lah kita yang anukan. Ayo kita yang memberi komando. Bapak itu sampai 3. Nah, siapa yang lambat lari lapangan 3 kali. Nah, dan terusnya gitu. Artinya dalam berhitung mulai 1, 2, 3 anak bukan. Kayak Pak? kurang jelas. Atau yang lainnya bisa membantu? Apa tuh kurang puas itu jawabannya? Hitung 1 sampai 3. Oke, anak-anak masih dalam keadaan amburadul. Ya. Habis itu dihitung. Itu kan anak-anak keluar dari kelas. Cepat baris 1, 2, 3. Gitu ya. Oh gitu. Mulai. Ya itu tergantung gurunya masing-masing untuk mencari perhatian siswanya tuh. Nah itu aja jawaban dari kelompok kami. Kalau Kak Fatur kurang jelas atau kurang puas, kami serahkan kepada Kak Fasilitator untuk supaya lebih lebih memuaskan Kak Fatur ya. Terima kasih banyak Kak Soes atas jawabannya. Ini
Jadi menetapkan tanda prosedur di sini itu sebenarnya kan selama aktivitas pembelajaran ya Kak Fatur, tidak mesti misalnya saat pemanasan, kemudian tidak mesti saat berakhir, jadi saat proses pembelajaran gitu. Nah mungkin yang dimaksud oleh Kasules ini, itu juga ada tuh bacaan di LMS kita tuh menetapkan tanda prosedur ini dengan komunikasi verbal, menghitung 1 sampai 3, kemudian berteriak mulai. Nah mungkin menghitung 1 sampai 3 ini kan misalnya nih kita dalam materi atletik ya misalnya nih bersedia siap mulai gitu kan ya, kita kalau misalnya dia start jongkok gitu. Nah jadi itu ada di bawah nih. Iya, semua tanda prosedur ini tidak mesti misalnya untuk pemanasan saja, tidak ya. Jadi selama aktivitas pembelajaran itu digunakan gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang diberikan oleh kelompok 2 mengenai tanda prosedur. Mengenai penggunaannya berhitung 1 sampai 3 ini kan tergantung kita juga memanfaatkannya di bagian mana gitu. Bisa kita mulai, bisa aja sih sebenarnya membariskan tadi juga dihitung Bapak tunggu ya, Ibu tunggu 1, 2, 3 gitu bisa. Nah, kalau misalnya untuk mulai bisa juga untuk aktivitas pembelajaran yang lainnya gitu. Bisa pemanasan tadi ya. Nah, kalau misalnya ayo silakan kita akan mulai berkumpul. Gitu. Seperti itu Kak. Bagaimana Kak Ahmad Fatur Rahman? Oke Kak. Iya, terima kasih. Terima kasih Kakak Wardah. Silakan. Kak Sulis. Misalnya kan barisnya ada 4 kelompok Kak. Nah, ada 4 kelompok kan baris. Kalau dia berbaris 4 kelompok, terus kita bilang 1, 2, 3, mulai. Kelompok 4 nggak jalan-jalan Kak. Cuma sampai 3 aja dihitung. Waloh. Ayo ada lagi dari kelompok lainnya? Kamu tambahi Kak atau tanggapannya? Ayo Kak Fatur samanya. Supaya kada mengantuk biar Kak Fatur nih bisa benar. Nggih, aja. Diwaluhinya Kak Fatur. Silakan kelompok terakhir. Sudah ya? Ada lagi? Materi atletik kan Kak Sulis. Habis itu kan di barisan itu kan ada 4 siswa ini kan loh. Cuma kan dihitung 1, 2, 3. Mulai ya. Larilah 1, 2, 3 ini. Yang nomor 4 nggak lari karena nggak dipanggil namanya. Itu kamu alui. Ini instruksi yang tidak jelas nih ya. Berarti kan kayak pembelajaran kita kemarin tuh. Kalau instruksi jangan lupakan yang ketiga. Nah makanya. Oke, silakan. Udah ada lagi? Sudah cukup ya? Oke, boleh di stop share dulu Kak Maulinda. Oke, terima kasih. Bisa Kak Wardah sekali-kali karena untuk semacam ice breaking-nya Kak Fatur karena kita supaya semangat di pertengahan minggu. Oh iya betul. Nanti kita hari Minggu kan ketemu tuh siang. Boleh nanti ya Kak Fatur memimpin ice breaking. Sekira semangat. Saya kada mengantuk kalau kita seharianan soalnya. Ya silakan dilanjutkan oleh kelompok 3, dipersilakan. Handang. Kak Amin adakah? Kak Amin tak ada. Siapa tadi Kak Ridwan? Tak ada juga. Kak Sarip bisa Pian membantu menyampaikan hasil diskusi kita? Kada juga. Oke. Izin ulun naik kalah tunggulah. Dan dia masuk gitu, Mbak. Sudah muncul, Kak. Oke. Sudah, tapi kurang jelas, kurang dengar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3, insya Allah ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Ini anggotanya terdiri dari ulun sendiri, Intan, kemudian ada Kak Amin, Kak Syarif, dan Kak Ridwan.
Nah, dari hasil diskusi kami tadi, untuk poin pertama terkait dengan mendapatkan perhatian dari peserta didik, itu yang pertama adalah high five. High five ini meminta perhatian siswa untuk diam dengan cara mengangkat tangan 5 jari ke atas seperti ini. Dan menghitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan hitungan kelima, maka anak-anak diperintahkan untuk diam. Kemudian yang kedua adalah peringatan nonverbal lainnya, misalnya seperti bertepuk tangan 2 kali dan meminta mereka melakukan tepuk diam. Contoh sepertinya sini, tepuk diam. Seperti itu contohnya. Kemudian berhitung 1 sampai 3 dan berteriak mulai. Kemudian untuk mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yang pertama itu memastikan siswa terhindar dari barang-barang atau hal yang membuat mereka mudah untuk terdistraksi atau teralihkan perhatiannya. Kemudian yang kedua adalah menyepakati bersama bahwa selama tidak ada instruksi untuk bergerak, maka pusat perhatian adalah guru atau kita. Yang ketiga adalah memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah, misal matras, raket, atau alat pemukul atau alat olahraga lainnya yang ada di sekolah. Kemudian selanjutnya, yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Jadi, antisipasinya adalah menghindari area yang terlalu luas dan bising, kemudian areanya mungkin lebih sempit agar lebih terfokus. Selanjutnya, memanfaatkan sumber media yang menarik seperti video. Kita bisa sesekali menayangkan video atau tayangan di YouTube untuk anak-anak terkait dengan pembelajaran yang kita sampaikan. Kemudian bisa juga saat kita pembelajaran di lapangan, itu kita menerapkan games sebelum pra pembelajaran. Yang D itu penggunaan waktu yang efisien. Untuk penggunaan waktu yang efisien ini kita bisa menjelaskan dengan kalimat yang lebih sederhana, seperti kalimat dribbling. Untuk anak-anak di SD mungkin mereka tidak semuanya familiar dengan kalimat dribbling, maka kita ganti dengan kalimat bola bisa digiring atau bola dibawa, digulirkan, seperti itu. Kemudian selanjutnya kalimat tidak berbelit-belit, singkat, padat, dan jelas agar mudah dipahami. Kemudian untuk poin kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang pertama itu adalah keterampilan geraknya adalah permainan bola kasti. Di sana untuk pengajaran yang dilakukan adalah instruksi langsung, bisa didemonstrasikan, kemudian lempar tangkap secara berpasangan, kemudian memukul dan melempar secara berpasangan juga, dan serta penilaian dan evaluasi lalu direfleksikan. Selanjutnya permainan bola voli itu bisa diinstruksikan langsung, kemudian demonstrasi, bisa juga kemudian passing tembok secara individu, kemudian juga bisa passing berpasangan, kemudian bisa penilaian dan evaluasi. Poin ketiga, isyarat atau cue pembelajaran. Yang pertama, keterampilan gerak yang diajarkan adalah start jongkok dalam lari jarak pendek. Itu aba-abanya mungkin isyarat cue-nya adalah persiapan, bersedia, siap, ya, bisa menggunakan fluid, bendera, dan lain-lain. Untuk senam irama, tentunya isyarat dan cue-nya adalah hitungan. Yang familiar bagi kita adalah tepukan, ketukan, seperti itu, yang tentunya selaras dengan musiknya. Tinggi demikian yang dapat ulun sampaikan. Silakan bagi teman-teman yang ingin ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih banyak Kak Intan. Ya, silakan dari kelompok 1 atau 2 yang ingin menanggapi presentasi kelompok 3. Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silahkan di stop share aja dulu Kak Intan. Oke, kita beri tepuk tangan dulu ya untuk Kak Intan. Oke, terima kasih banyak kelompok 3 yang sudah presentasi. Ya, karena kita juga sudah habis nih waktunya nih. Ya, oke. Kita berada di sesi akhir ya, Kak. Kalau tidak ada, mohon izin ulun share.
Bagaimana? Ya. Ya, mohon izin ya, kita lanjut dulu. Ya, kita tadi udah berbagi referensi dan penyajian tugas gerak. Nah, ini pesan kuncinya ya Kak, bahwa semakin kaya referensi kita sebagai guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, kemudian juga mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau cue tadi, pembelajaran akan berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, kita berada di sesi akhir refleksi. Seperti biasa, silahkan kakak-kakak menjawab pertanyaan refleksi ini di kolom chat. Ya, kita ada 2 pertanyaan. Nah, yang pertama, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak yang sudah kita diskusikan tadi? Boleh di kolom chat dituliskan. Dua menit ya Kak. Oke, silahkan kakak-kakak ditunggu. Oke, silahkan Kak Intan. Inggi Kak, boleh Kak langsung disampaikan saja Kak? Boleh, silahkan Kak. Oke. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran ini? Oke. Informasi dan hal baru yang menariknya itu kalau ulun lihat adalah masing-masing dari kelompok itu berbeda-beda, artinya dari bahan materi yang kita dapatkan kemarin di LMS itu, kita semua masing-masing bisa mengembangkan dari materi yang ada itu. Jadi tidak cuma contohnya atau referensinya tidak cuma terpaku yang ada di LMS, tapi juga kita memperkaya contoh-contoh dari referensi yang lain, sehingga saat kita presentasikan itu kita tahu informasi atau clue yang baru. Contoh kayak prosedur atau tanda tadi itu kan banyak juga dari kakak-kakak yang lain itu memberikan contoh yang mungkin berbeda, atau contoh dari isyarat atau cue tadi itu juga yang tadinya mungkin kita masih kurang jelas atau kurang paham runutannya, jadi lebih tahu. Seperti itu Kak kalau dari ulun. Terima kasih. Terima kasih Kak Intan. Oke, ada lagi kakak yang lain? Pendapat. Oke. Silakan dituliskan di kolom chat ya yang lainnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, apa nih? Apakah ada informasi menarik yang ingin kakak-kakak pelajari lebih dalam mengenai penyajian tugas gerak di pembelajaran PJOK? Kalau ada, berikan alasannya. Oke, silakan Kak dituliskan ya di kolom komentar. Kira-kira dari penyajian tugas gerak tadi ada nggak yang membuat kakak ingin memperdalam lebih banyak gitu, biar banyak referensi? Silakan dituliskan di kolom chat. Kalau ada yang mau menyampaikan langsung, silakan Kak, ditunggu ya di kolom chat, tetap dituliskan.
Ya, ini baru dari Kak Intan nih. Ada katanya. Alasannya mengharapkan konten dan organisasi. Karena mungkin ada beberapa yang familiar atau kadang kurang runtut, jadi saya ingin menguasai materi tersebut lebih dalam. Oke, pengorganisasian tadi ya. Silahkan kakak yang lain. Masih ada kan ya orang-orangnya ini? Dasar sore kita. Satu menit lagi, silahkan dituliskan di kolom chat kakak-kakak semuanya. Silakan Kak Heri. Izin berpandir kalah. Silakan. Kalau ulun yang hendak apa ngarannya tuh dipelajari lebih dalam lah itu tentang itu kayak mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran kayak nah. Karena kan kenapa alasannya Kak Heri? Kan selama ini kan untuk pembelajaran olahraga di wadah kami itu kayak apa untuk sarprasnya sangat tidak mendukung bahasa ulunnya gitu nah. Kayak lapangannya terlalu sempit kan kayak itu. Makanya Mbah Nur rancak membawa kanak-kanak tuh keluar daripada area sekolah kayak. Ya itu nah, lawan terkadang tuh kita apa ngarannya sih untuk menggunakan alat-alat olahraga tuh kayak kita mengeluarkan duit seorang kayak itu. Jadi kan lawan apa dari kepala sekolah tuh perhatiannya kurang gitu nah Kak. Itu. Jadi untuk yang pasti itu Bang untuk yang lebih apa ngarannya nih dicari solusinya lah bagi ulun gitu nah Kak. Itu aja Bang Kak. Iya, terima kasih banyak Kak Heri mengenai sarana tadi ya yang ingin sarana maksudnya faktor lingkungan tadi ya. Oke. Silakan, ada lagi yang lain? Oke, kalau Pi ada informasi menarik, apa nih? Pemecahan masalah yang sudah diterima dari pengalaman teman. Ya, ingin memperbanyak pengetahuan lagi agar pembelajaran PJOK lebih asik. Ya, yang semangat ya Kak Patur. Sebenarnya bisa ini sih Kak, kemarin kan kita sudah belajar mengenai aset kan ya. Nah, mungkin nanti Kak Heri bisa coba-coba bikin proposal kah gitu ya ke instansi lain gitu yang bisa membantu mungkin untuk pengadaan alat gitu. Nah, jadi nanti bisa teringankan gitu kada uang pribadi aja yang keluar gitu kan. Makasih masukannya guys. Sama-sama Pak. Oke, bagaimana yang lain? Masih ada? Silahkan tetap dituliskan di kolom chat ya. Oke, ulun izin lanjut. Terakhir, nah pada sesi hari ini kita tadi akan saling belajar ya dan sudah berbagi referensi, kemudian berdasarkan pengalaman juga tadi, temuan, nah hasil diskusi kelompok. Nah ini referensi ini yang sudah dibagikan tadi, mudah-mudahan bisa memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi dari file yang tadi boleh nanti kakak baca-baca lagi, kemudian ditandai yang mana yang bisa digunakan gitu kan ya. Nah, oke. Terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Kita sudah berakhir. Ini dari Kak Sules masih ada. Iya. Beberapa informasi menarik, misalnya pengembangan keterampilan motorik, perubahan perilaku. Iya, terima kasih banyak Kak Sules. Kita udah berada di akhir. Oke. Boleh? Siapa yang mau menyiapkan berdoa untuk menutup kegiatan hari ini? Kak Patur. Ya, ini ada ini. Baik, terima kasih Kak atas pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Sebelum itu mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih banyak Kak Patur. Ya, silahkan dibuka open kamera. Kita sesi dokumentasi dulu ya untuk kegiatan terakhir di modul 2.1.
Luar biasa nih Bu Hanpian nih, 3 hari berturut-turut. Oke, siap? Apa nih gayanya nih? Oh, Kak Maulid lagi. Oke. Jempol lagi ya? Oke. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Sekali lagi. Oke. Han. 1, 2, 3. Iya, terima kasih banyak kakak-kakak sekalian atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Kita ketemu nanti insya Allah di hari Minggu ya, sambil koordinasi di grup. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan di chat Ulun. Ulun minta maaf, berelaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak.